Saya waktu itu Mas Yunus barangkali nanti minta responnya ya. Misalkan kebetulan yang namanya kita masih muda ya Mas ya, Iya, pengen sekali hidup tertata gitu kan. Terus ketemu sama teman, kebetulan hobinya saya dulu itu setiap ada musafir di mana-mana itu tak deketin Mas. Nggak mhm. peduli dia gembel dan lain sebagainya, tak rawat tiap hari. Pokoknya saya dapat uang ya untuk memuliakan musafir. Saya dulu pas gembel kok gak ketemu Oh jenengan gitu ya. ya, pernah gembel ya Empat Mas puluh ya? satu hari Mas saya gembel. Waduh, Jalan dari Kediri ke Surabaya, Surabaya ke Kediri wes, 41 hari. Wis mantap mantap. gembel banget gitu loh. Kok gak ketemu jenengan ya? Ketemu jenengan enak disangoni ya. Waktu itu ada salah satu musafir dari Semarang ya, kalau nggak salah namanya Mas Willy. Dia bilang kalau punya apa angen-angen, mimpi gitu ya, cita-cita gitu kan, biasanya datang aja ke Batu Ampar gitu. Batu Hmm, Ampar tuh kalau nggak salah, kalau nggak Sampang ya, Bangkalan. iya Sampangnya kayaknya. Oh, Sampangnya. Sampang kayaknya ya. Di waktu itu di makamnya Syekh Saya Abu kenal. Samsudin. Oh Ya, iya iya. Syekh Abu Samsudin Buduk Latong ya. Di sana kan terkenalnya dengan apa? Khataman Quran. Nah, saya tuh Mas Yunus ada tiga impian besar sebenarnya. Iya iya. Setiap saya apa tuh namanya khataman Quran di sana mulai jam 9 pagi sampai jam 6 pagi Hmm, tanpa berhenti karena iya. baca saya agak lambat begitu. Iya iya iya. Itu semuanya terwujud mulai dari tes di kementerian dan lain sebagainya begitu. Hmm. Itu kira-kira karena efek keyakinan otak bawah sadar saya atau memang ya gara-gara kataman di situ atau bagaimana Mas kalau jenengan melihatnya? Dua, Mas. Dari dua efek. Efek yang paling besar itu kalau saya boleh mempresentasikan, efek yang paling besar itu adalah bisa dipresentasikan 60 sampai 70% adalah keyakinan. Keyakinan jenengan. Dengan saya dengan jenengan tadi diberitahu oleh musafir tadi langsung ada yakin gitu kan. Oh itu sudah modal awal Mas, modal awal bang, keyakinan adalah modal awal. Kalau punya keraguan janganlah, mending nggak usah tiba ngetek-ngetek duit kan gitu kan. Sudah ada yakin, di situ modal 70%. Yang 30% adalah energi dari khataman Quran tadi. Itu energinya baik Mas, karena di situ khataman Quran dari awal sampai akhir otomatis energinya nempel di dinding, di lantai dan lain-lain. Ketika kita duduk di situ aja itu hati sudah nyaman banget. Jadi otomatis ketika kita sudah menyerap energi tadi, kita sudah mempunyai keyakinan 70%, difulkan oleh energi dari khataman Quran tadi. Semua kata-kata, semua apapun kan energi. Jadi yang 70% tadi ditambahi lagi dari energi yang hasil dari khataman di Batu Ampar tadi. Itu jadi full, akhirnya terwujud dengan sangat mudah dan cepat banget. Itu seperti itu. Pernah nggak Mas diremehkan sama orang lain dan ketika kita diremehkan sama orang lain, kira-kira apa yang harus dilakukan Mas? Diremehkan sering Mas. Sering ya. Metode RK itu diremehkan instansi juga pernah. Bahkan ketika saya beri gratis itu, waduh diremehkan banget. Malah saya difitnah malah difitnah ini sesat kan gitu. Ini sesat. Iya bang, yang baru-baru aja sekitar 4 bulan yang lalu. Jadi instansi itu padahal saya niatnya baik ya. Saya kasihkan progres saya membentuk karakter anak-anak itu dengan RK yang pertama, yang kedua adalah dengan tartil, karena saya juga dulu sebelum menjalani spiritual kan saya mendalami Al-Quran, sampai menjadi munakis Al-Quran, salah satu metode di Indonesia ini. Yang ketiga adalah dengan sholat khusyuk. Tapi dengan masih pelatihan RK ke anak-anak itu sudah ada satu orang yang menganggap, bukan satu orang sih, 2 atau 3 ya, sekitar 3 itu menganggap ini sesatannya diberhentikan, apa kayak gini-ginian seperti itu. Iya Mas, dulu juga pernah yang meremehkan, tapi ketika saya diremehkan, wong saya kadung RK Mas, kadung kebal, jadi ya nggak ada rasa mangkel, justru malah ketika saya diremehkan di sini, malah saya diangkat derajat saya di sini. Itu seperti itu. Jadi pasti kok ketika kita ada niat baik untuk kita menjalankan sesuatu, jika itu ditolak atau tidak diterima di suatu tempat, pasti kita akan ditinggikan di tempat lain. Ya seperti perjalanan nabi-nabi lah Mas, seperti Nabi Muhammad sendirilah. Di Mekah beliau ditolak.
Akhirnya beliau hijrah ke Madinah. Seperti Nabi Isa, dia di Nazaret, iya di Nazaret ditolak. Akhirnya dia bukan dari Nazaret tempat lahirnya ya, di Roma ditolak. Akhirnya dia pergi ke Tibet belajar, kembali lagi diterima. Banyak sekali, rata-rata semua sama. Ketika saya di rumah itu jadi ustadz, jadi paranormal, jadi praktisi seperti ini ya, orang-orang di rumah ya wes ngono-ngono tok ae. Tapi kan orang lain Mas yang menerima. Itu seperti itu. Ya memang pelajarannya kadung ada energi membudaya seperti itu Mas. Seperti Nabi Yunus ya, bukan saya ya, Nabi Yunus gitu kan. Ya Nabi Yunus itu kan dia setelah mendapatkan wahyu disuruh berdakwah kan, ditolak oleh keluarga, oleh masyarakat. Ini sampai dia ngersulo kan, wah aku ditolak Gusti, oh jangan ngersulo wes toh, lanjut no, akhirnya ngersul sampai dimplok iwak kan gitu kan. Itu seperti itu. Akhirnya ya seperti itu Mas, ketika kita di apa ada niat baik ditolak, itu pasti kita akan ditinggikan di tempat lain. Semua nabi seperti itu kok perjalanannya. Kita pun kalau kita lagi diremehkan, ya jangan ngersulo, jangan sedih. Nabi-nabi aja tetap dia semangat untuk mengembangkan sampai sekarang jadi agama besar, jadi keyakinan besar, bisa merubah keadaan kok. Kita juga harus tetap semangat. Nggak usah ada pegel, mangkel, itu nggak usah. Itu seperti itu sih Mas. Kalau dendam boleh Mas, tapi dendam yang positif. wah iki rada angel iki. Soalnya gini, kalau saya melihatnya bukan dari kata dendamnya ya. Saya melihatnya dari hormon gitu loh Mas. Gitu ya. Iya. Kalau kita ada kata dendam, otomatis hormon korsitol itu terproduksi. Harusnya kan kita hormon dopamin, pinolin, neo-DMT, 5-DMT atau hormon kebahagiaan. Kalau misalnya begini bagaimana? Misal saat kita diremehkan sama orang ya, langsung kemudian harusnya kita sikapi dengan cara yang marah, ya kan? Iya, iya. Tapi terus kemudian ada perasaan, Tuhan, tolong buktikan bahwa tahun sekian nanti saya bisa capai ini untuk menjawab saat kita diremehkan atau dilecehkan. Nah, kayak begitu termasuk dendam positif nggak kira-kira? Itu dendam positif ya Mas, tapi jangan gitu. Doa positif gitu loh Mas. Doa positif iya. gitu ya. Jangan di RK itu jangan pakai kata-kata negatif Mas. Jangan pakai kata-kata negatif lah. Karena itu tetap nanti akan terproyeksi terjadi keluar menarik dendam-dendam yang lain. Mending doa yang positif gitu aja. Iya. Ya. Saya pun ketika diremehkan seperti itu, saya bilang sama istri, awis kono-kono wong njaluk RK gratis ya, wis kono-kono lah apa. Nggak marah itu seperti itu. Justru saya malah terus terang saya malah nggak berdoa, wis karena Allah pasti tahu ya prasangka hambanya pasti diangkat derajatnya di tempat lain. Artinya ketika kita didiskreditkan sama orang, dianggap nggak penting, diremehkan, itu justru menjadi sebuah cambukan dan motivasi bagi kita untuk kemudian berprestasi baik secara sembarang kalir ya Mas ya. Ya harusnya kayak gitu Mas. Tapi karena ada mental block, jadinya bukan malah menjadi semangat cambukan kita untuk mendapatkan prestasi, malah dendam akhirnya. Apalagi mereka yang tidak punya iman, larinya ke dukun, santet kan gitu kan, seperti itu. Apalagi santet sekarang kan lebih mudah gitu loh. Lewat HP bisa. Bisa Mas. Oh bisa. Ngajarin nanti saya Mas. Santet orang lewat HP ya nanti. Oh, jangan. Sak nih Mas. Boleh tak ajarin. Enggak. Mas, ini kalau orang-orang di desa itu, saya kebetulan sering turun ke bawah ya. Karena kebetulan saya membina sekitar 240 keluarga miskin begitu di salah satu desa di daerah saya. Itu rata-rata gini ya Mas pikirannya. Mpun to Mas, mending saged didamel maem mendino ngoten Mas. Ngoten niku pripun Mas? Ya akhirnya enggak. Aduh gimana ya jawabnya ini susah ya. Bukan susah sulit dijawab, enggak, kasihan kalau dijawab itu karena orang-orang yang model seperti itu kan sudah enggak, ini kan orangnya enggak mungkin nonton semua kan, enggak ada yang pegang HP. Jadi nanti kalau saya sudah tahu metodenya RK begini, saya yang RK mereka 240 orang itu. Sebenarnya kan gini Mas, RK itu memang sebenarnya kan memang diterjunkan hanya untuk orang-orang yang bawah Mas. Tapi karena pengetahuan dan pengalaman mereka, pendidikan mereka sangat rendah dan mereka kolot ortodoks, karena akhirnya mereka
tidak bisa menerima. Iya. Justru yang menerima adalah kalangan-kalangan. Nah inilah yang membuat saya agak dilema. RK kok malah diterima wong sugih-sugih, sing sugih tambah sugih, sing miskin tambah miskin. Nah. Cuman kadang-kadang saya menjelaskan ke orang-orang seperti itu, ya orang seperti itu mereka nggak mau gitu loh, nggak puas ya seperti kata-kata jenis urip ngene aja. Padahal urip gitu itu ngersulo loh mas. Padahal jelas loh nggak mungkin Allah PHP. Tapi kenyataannya prakteknya bagaimana kan gitu. Kalau hanya alhamdulillah ya harusnya mereka finansialnya bagus, hidupannya bagus. Akhirnya mereka masuk dalam orang-orang yang ujung-ujungnya wis kadung wis kesel, wis mentok sampai tuwek sampai elek, akhirnya ya wis mas pokoknya cukup gemangan, ujung-ujungnya kok Allahu Akbar bismillah, aduh sesuk panen wae tapi kok gak ada duit kan. Akhirnya seperti itu. Yang harus dilakukan ya diberi didikan dulu mas, diberi pemahaman dulu secara pelan supaya tidak menyinggung perasaan para teman-teman yang apalagi umurnya yang sudah lanjut seperti itu. Pendekatannya harus dengan agama mas. Kalau dengan pendekatan lewat lewat sains mereka nggak nyampe. Betul. Pendekatan lewat logika mereka nggak nyampe. Pendekatannya harus lewat agama supaya mereka mau ber-RK. Itu seperti itu. Iya. Mari ber-RK bareng-bareng kok teman-teman yang seperti itu supaya melahirkan generasi-generasi yang Ini sama curhat-curhat gak masalah kan ya mas ya? boleh. Siapa tahu- Pokoknya nggak curhat yang negatif. Iya, curhat negatif bahaya loh mas. Siapa tahu curhatan kita itu mampu menginspirasi teman-teman yang Boleh. Saya tuh pernah diberikan tantangan sama seseorang gitu mas. Iya. Orangnya memang ya secara finansial dia sudah selesai ya. Secara finansial udah selesai. Ini saya buka aja semuanya karena teman-teman kemarin juga ada yang minta begitu. Dan dia didiknya saya itu nggak pernah didulang mas. Artinya gini loh, selalu dikasih ini. Temukan bedanya uang kertas zaman dulu dengan uang kertas zaman sekarang. Iya. Tak cari sampai lebih dari 3 bulan mas. Iya. Setiap saya jawab baru 30%. Nah, 1 minggu lagi jawab 40% begitu kan. Iya. Waduh, hampir ini ya berbulan-bulan begitu. Akhirnya saya ketemu bahwa perbedaan uang zaman dulu sama uang zaman sekarang itu terletak pada pinggiran mas. Kalau uang zaman sekarang itu kan nggak ada pinggirannya, ada langsung pinggirannya. los gitu Ya, Nggak ada garis tepinya begitu. Kalau zaman dulu itu ada. Kalau kamu tahu hakikat uang, tahu pinggiran, berarti kalau nggak kaya datang ke rumahku, tak kasih uang 20 juta ngono ya mas. Wah. Aku langsung semangat golek iku. Oh ternyata pinggiran. Terus maksudnya piye? Wis ngerti saiki pinggiran. Yo mbuh goleki dhewe gitu. Akhirnya saya simpulkan bahwa memahami uang itu saya terus berusaha untuk menghilangkan gambar, nominal, dan angka. Dan itu saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya bekerja nggak pernah cari yang namanya uang. Saya melakukan aktivitas apa saja nggak pernah berpikir yang namanya nominal. Iya. Murni mengabdi, gitu kan. Saya ketemu orang misal mau ngasih uang nggak pernah berpikir nominal, ketemu kasih Iya. anak kecil mau apa, dan dengan cara seperti itu ternyata betul melangkah dikejar uang. Iya. Gimana itu mas? Kira-kira Kan sudah tepat atau ada kan yang sudah perlu dikritisi? sesuai dengan yang kemarin dijelaskan di channel di video sebelumnya. Kita harus kembali kepada hakikat bekerja. Bekerja bukan untuk mencari uang. Bekerja adalah untuk beribadah. Karena Allah sebenarnya sudah menyiapkan, sudah ada gitu loh, dia sudah ngambil. Itu sudah tepat mas. Itu metode yang sudah benar. Itu sebenarnya ya mirip toh dengan RK kan mirip sudah. Itu sudah benar. Kalau kita bekerja mencari uang, dapatnya kan capek. Mencari kok akhirnya capek. Uangnya pun dapatnya cuman ya mungkin hanya seberapa saja. Udah benar mas itu. Yang penting kita membuat situasi dan kondisi di mana kita senantiasa bekerja dengan sungguh-sungguh. Semua orang kita buat percaya dengan kita. Betul, gitu ya mas ya. Iya. Kalau sudah percaya kan bukan lagi kita yang mencari uang. Betul. Ya kan? Uang yang mencari kita. Nah, dan yang lebih penting lagi kalau punya skill ditekuni sampai jadi ahli. Betul.
Kalau sudah ahli RK begini kan banyak orang nyari. Itulah yang harus dipahami oleh teman-teman. Saya selalu menyampaikan kepada teman-teman anak-anak muda, terutama ketika saya di pondok, ngajar di pondok, ketika saya ngajar di sekolah itu, anak-anak muda selalu tak bilangi, kamu itu harus mempunyai skill, kamu harus mempunyai pengalaman, kamu kok pengalaman deh, skill, kemampuan. Sebenarnya yang dihargai mahal orang itu adalah skillmu dan kemampuan, bukan kamunya. Iya. Itu seperti kalau kamu kualitasnya bagus, pasti dicari banyak orang. Kalau skillmu bagus, pasti dicari banyak orang. Kalau kamu nggak punya skill, jangan harap kamu bisa hidup mudah. Pasti podo-podo wae. Seperti itu. Itu paling utama, skill, kemampuan. Seperti, dan itu harus dicintai, Mas. Nah, inilah bukan kesalahan sih, banyak teman-teman itu tidak mencintai, tidak fokus kepada skillnya, kepada kemampuannya. Akhirnya ketika skill dan kemampuannya ini mendapatkan imbalan kecil, akhirnya mencari lagi, ya dia akhirnya ya nggak dapat, terus mencari lagi. Saya aja RK itu mulai dari dihina, mulai dari ditolak dari sana, sampai mulai 1, 2, 3, sampai mulai dikenal sekediri, sampai ditekankan ke Kalimantan, ke Bali, ke Jakarta, kemana-mana. Itu karena saya mencintai. Saya yakin bahwa ketika saya fokus pada RK saya ini, ketika saya fokus pada mencintai RK saya ini atau pekerjaan atau apalah itu pasti akan dicari orang. Ternyata benar kan, seperti itu. Alam membawa sendiri. Semesta mendukung ini, Mas. Itu seperti Oh iya, saya waktu dengan cerita itu yang mungkin sekarang lagi rame dibicarakan banyak teman-teman tentang contoh-contoh uang itu kan. Kalau pengen dapat uang banyak, uang mengejar kita harus sering-sering tersenyum, memikirkan orang lain sehingga dapatnya uang ratusan ribu. Tapi terus kemudian saya kritisi begini. Lah kalau dia kerja misalnya seperti orang-orang di pinggiran, orang-orang intinya yang penghasilannya sedikit lah, saya mau nyebut profesinya kok nggak enak begitu. Iya. Meskipun dia sudah senyum, dia sudah tapi kalau kerjanya begitu mana mungkin bisa didatangi uang ratusan ribu, Mas? Gimana Hakikatnya jawabnya? bukan senyum. Gimana, Mas? Hakikatnya bukan pada senyumnya. Ngapain kita kambing macet cenganga. Enggak mungkin toh. Senyum itu lebih ke sini, Mas. Lebih ke hati, Mas. Seperti saya cerita tadi yang awal. Saya kan ibu rumah tangga, Mas. Saya nggak punya pekerjaan, apa mungkin saya punya mobil? Oh iya. Kan seperti itu. Seperti Mas Dandi yang kemarin, dia kan nggak bekerja, Mas. Iya. Dia nggak bekerja, Roro ada rekeningnya terisi sekian juta. Seperti tadi yang video namanya Bumis itu yang saya kirim ke jenengan tadi, dia hanya PNS, masih guru biasa seperti itu. Ketika dia RK, dia mendapatkan, karena tidak bisa visualisasi uang, akhirnya visualisasi angka 0000 di rekening, terjadi dapat kiriman uang 5 juta 3 kali, 5 juta, dan ditanya semuanya nggak ada yang ngirim. Itu seperti itu. Nah, kalau kita Nyata punya itu, Mas, ya? nyata fakta, nanti bisa ditanya orangnya langsung, bisa didatangkan. Ngeri itu. Bisa didatangkan. Kalau kita yakin kita punya sang semesta, kita punya Gusti, lah ngapain kita ragu? Orang itu nggak nganu kan, nggak kenal sama Tuhannya, Mas. Lah pengen ngerti Gusti Allah, ya kudu kenal awake dhewe. Biar jadi polisi, Mas. Silakan monggo. Itu seperti itu. Ya pasti, Mas. Kita loh nggak masuk akal, Mas. Selama kita sudah walaupun maaf ya, jangan yang sudah bekerja seperti itu. Yang tidak bekerja itu pun kalau sudah mensetarakan atau menyamakan unsurnya partikel uang dengan partikelnya manusia atau tanah tadi, sudah sinkron. Mau nggak kerja ya tetap didatangi uang, Mas. Terus terang loh, saya orang yang tidak pernah bekerja loh.